Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa dahsyatnya. Puji Tuhan, berikan hati yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena Dia Allah yang layak kita sembah. Puji Tuhan, saya undang bagi berdiri semuanya saudara-saudara. Berikan pujianmu kepada Allah kita. Dia hadir di sini. Dia melawat kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita merasakan hadirat Tuhan. Merasakan lawatan Tuhan. Menjamah kita semua. Siapkan hati kita, hidup kita. Pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Berikan hatimu, berikan suaramu, berikan penyembahanmu kepada Allah kita yang sungguh luar biasa. Katakan bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, amin, haleluya, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Sekali lagi katakan pujian ini, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tuhan Yesus, haleluya, tempatku hanya Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa-Mu Yesus. Nah Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terkasih segala kebaikan dan kemurahan-Mu terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Selamanya Kau ku cinta. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan. Saya undang Ibu Gembala untuk doa awal ibadah. Tersedia bagiku. Selamanya Kau Cinta, oh selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, 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 glory. Glory bagi nama-Mu. Haleluya, Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu buat pagi hari yang indah ini, di mana kami masih bernafas. Itu karena anugerah-Mu, itu karena kasih-Mu yang limpah atas kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Namun hati kami Tuhan rindu untuk memuliakan, membesarkan akan nama-Mu. Dan biarlah Engkau limpahkan sukacita yang dari surga
memenuhi setiap hati dan batin kami, sehingga kami boleh terlepas, terbebas dari berbagai-bagai tekanan dalam hidup ini, karena kami penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami percaya Bapa, hanya kesukaan yang daripadamu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, turunlah urapan-Mu ke atas setiap pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu. Biarlah semua jemaat yang ada boleh diberkati oleh ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi. Beri kesatuan hati Tuhan, supaya kami dapat memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, kalau ada Roh Allah di tempat ini, maka ada kebebasan. Ada kemerdekaan di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini, sebab tempat ini sudah dikuasai oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Dan kami mau memuliakan Engkau. Serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tante. Haleluya. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Saya yakin masing-masing pribadi lepas pribadi punya kesaksian khusus, punya cerita yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Di pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Ya, saya berharap saudara-saudara tetap semangat untuk memuji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan pujian kita dengan sukacita. Dengan segenap hati kita akan memuji Dia. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji,
segenap hati memuji Tuhan? Amin, haleluya. Coba kalau sudah segenap hati, berikan senyuman yang manis kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dia hadir di sini. 1-2 orang memuji namanya, dia hadir di sini. Kita lebih dari 2 orang. Kita ada 100 orang. Amin. Haleluya. Kita angkat pujiannya sekali lagi dengan pujian yang indah. Berikan suaramu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, Yesus. karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, Amin. ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan ini. Biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Silakan untuk duduk. Puji Tuhan, terima kasih. Roh Allah bekerja. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, karena kami mengundang hadirat-Mu, kami mengundang Roh-Mu Tuhan di tempat ini. Dan saya rasakan semua bersuka cita, semua merasakan hadirat Tuhan. Sambil menunggu untuk bersaksi, kita angkat pujian ini satu kali lagi. Ajarku berdiam, tapi kita bukan menutup mulut, tapi kita tetap bernyanyi. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ajarku berdiam, Haleluya. dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Haleluya Tuhan. Di sana ku
saya buka ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian penyembahan kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
ada sampai hari ini hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Kau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan pada setiap kami untuk kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya Tuhan, jika kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Boleh menguatkan kami, boleh menghibur kami, boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu hari ini, untuk worship leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, OHP, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati mereka terus Tuhan. Kau jadikan mereka juga garam dan terang dunia Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan untuk boleh menegur kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kembali saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Juga atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala. Dan langsung saja kita masuk ke dalam firman Tuhan. Pada hari ini saya memberikan tema berjudul Saudara. Saudara ya. Sebagai orang percaya, kita kadang menyebut sesama orang percaya itu dengan sebutan saudara, saudara seiman, ya, saudara seiman. Tapi pada hari ini saya ingin membahas makna kata saudara bukan dari kita untuk kita sebagai saudara seiman, tetapi bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi, Ia turun ke dunia menjadi manusia dan menjadi saudara bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang kedua. Kita mulai baca dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang kedua mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat katakan amin? Amin. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Puji Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Di situ disebutkan bahwa Ia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara di ayatnya yang ke-11. Kalau kita kembali ke ayat 11. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ia tidak malu menyebut Tante Nyonyo sebagai saudara. Misalkan. Ia tidak malu menyebut
Bapak Beni sebagai saudara. Amin. Dan semua yang ada di sini, Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudaranya. Ini menjadi sebuah kata-kata yang penting, yaitu kata malu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi itu sangat menjunjung tinggi yang namanya martabat seseorang ya. Karena itu kita bisa membaca di Perjanjian Baru, Petrus mengundurkan diri dari bukan orang Yahudi dan bergabung dengan sekumpulan orang Yahudi. Karena ia takut dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Karena mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya harkat martabat seseorang. Jadi jika ada keluarga kita, wah dia orang terkenal, orang hebat, orang sukses, maka dengan tidak malu-malu kita katakan dia sebagai saudara. Ya dia saudara saya, masih satu darah. Meskipun jauh banget saudaranya gitu. Tapi karena dia orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang punya nama. Oh yes, masih saudara dia gitu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika ada mungkin saudara kita yang hidupnya mungkin kacau. Hidupnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka biasanya kita bilang, kalau kamu saudaranya ya, kan kamu anaknya ini. Oh masih jauh itu saudara jauh. Kita biasanya tidak mengakui. Karena apa? Biasanya saudara itu ada hubungannya dengan darah. Ada hubungannya dengan keturunan. Jadi hal yang baik akan menurunkan yang baik. Yang tidak baik akan menurunkan yang tidak baik. Pada hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus sering disebut sebagai Adam kedua. Adam kedua. Dan Yesus pada ayat ini ditempatkan sebagai saudara tertua. Artinya sebagai yang sulung. Sebagai yang pertama kali. Yesus disebut Adam kedua karena Adam yang pertama itu menurunkan dosa dan maut kepada keturunan-keturunannya. Sehingga ketika Adam berbuat dosa, dia menurunkan dosa. Dan dosa itu akan mengakibatkan maut. Sehingga manusia hidup di dalam ketakutan akan maut. Karena maut itu akan mendatangi mereka. Karena ada dosa dalam hidup mereka. Akan tetapi Yesus disebut Adam kedua. Karena Yesuslah yang pertama kali mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Dan kita yang percaya kepadanya, kita disebut saudara. Kita adalah orang-orang yang juga punya harapan untuk kita mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagi kepada 3 aspek ya. Bagaimana Yesus sebagai saudara bagi kita itu mengerjakan 3 hal. Boleh kembali ke slide. Oke, yang pertama kok mati? Oke, langsung saja. Yang pertama, sebagai saudara Yesus punya peran sebagai pemimpin atau dia memimpin sebagai saudara yang tertua. Sebagai saudara yang tertua, ia punya peran untuk memimpin kita. Kita buka di dalam ayatnya yang ke-10, berkata demikian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah
yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Puji Tuhan. Di sini disebutkan bahwa Allah menyempurnakan Yesus. Bukan berarti Yesus itu tidak sempurna secara moral atau sifat, tetapi Yesus disempurnakan menjadi suatu pemimpin, menjadi seorang pemimpin yang sempurna melalui penderitaan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan temukan di tempat kerja, ya, seorang pemimpin yang mana yang akan kita hormati atau segani. Yang pertama, pemimpin yang langsung ada di atas, dia langsung menyusun strategi, dia langsung menyuruh anak buahnya dengan tidak mengerti apa yang terjadi. Yang kedua adalah pemimpin yang dari bawah, dia tahu posisi dari bawah. Sebagai karyawan dia pernah melaksanakannya, lalu naik. Dia pernah melaksanakannya, melakukan tugasnya, dia mengerti job desk-nya, dia mengerti penderitaan yang harus dialami oleh karyawannya. Lalu naik lagi sampai kepada posisi yang teratas. Kira-kira pemimpin yang seperti apa? Di antara dua itu yang akan kita segani. Tentunya pemimpin yang kedua. Mungkin di sini ada Om Rekson yang juga dari bawah. Dari seorang karyawan sampai akhirnya menjadi pemimpin. Pertanyaannya kenapa kita lebih menyegani yang kedua, bukan yang pertama? Sederhananya karena dia mengerti apa yang saya kerjakan, dia mengerti penderitaan saya, dia mengerti tanggung jawab saya di mana, seberapa susahnya, detail-detailnya seperti apa dia mengerti. Sehingga mungkin kalau kita melakukan kesalahan, dia tahu salahnya di mana, dia tahu bagaimana harus memperbaiki. Sama seperti apa yang Yesus kerjakan. Allah membuat Yesus menjadi pemimpin yang sempurna karena Yesus telah menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Sehingga setiap penderitaan yang kita lalui, setiap penderitaan yang mungkin menurut kita begitu berat dan begitu sulit, Yesus juga pernah mengalaminya. Dan saat itu Yesus akan berbicara dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak pernah menjalani tapi kita memberi nasihat, maka perkataan kita itu tidak ada kuasanya, seperti kosong saja. Kamu tidak pernah tahu apa yang saya alami. Tetapi karena Yesus pernah mengalami, dia menjadi orang paling menderita dengan penderitaan yang paling hebat, maka dia bisa memimpin kita. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu bagaimana menasehati kita. Terkadang penderitaan itu datang kepada kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Dan puji Tuhan, tadi kita telah mendengar kesaksian tentang dua penderitaan. Pertama sakit penyakit dari Bapak, lalu yang kedua dari Tante Leli, kita harus menahan diri, bangun tidur pagi dan melakukan belajar dan sebagainya. Itu mungkin suatu penderitaan, tetapi kita dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian itu. Amin. Kita dikuatkan dengan kesaksian itu. Kita berpikir, oh, saya juga harus bisa melalui itu.
saya juga harus bisa melewati itu. Karena sudah ada orang yang melewati itu dan berhasil. Suatu kali saya juga Tuhan pernah menghadapkan dengan suatu kesulitan atau kesusahan. Tetapi Ibu Gembala sering bilang begini, ya itu memang harus kamu alami, itu memang harus kamu lewati. Karena kalau enggak kamu mau bilang apa ke jemaat? Nangkap maksud saya ya? Kalau saya enggak pernah menderita, bagaimana saya mau memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua? Saya harus menderita dulu. Karena itu saya bisa dengan berani menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena itu juga di dalam perjalanan murid-murid Yesus, mereka mengalami aniaya dan penderitaan. Dan firman Allah katakan bahwa mereka bersuka cita. Karena dengan kasih karunia Tuhan, mereka dianggap layak menerima penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu tidak selamanya buruk ya. Kadang kita perlu mengalami penderitaan supaya kita bisa menguatkan yang lain. Demikian juga Tuhan sebagai pemimpin, kembali ke slide. Jadi ketika saya selesai membaca firman, harap langsung dikembalikan ke slide saja. Sempurnakan sebagai pemimpin. Lalu yang kedua, dia memimpin dengan kuasa karena dia mengalami apa yang kita alami. Dengan kasih karunia Tuhan, dia boleh melewati semuanya. Lalu pada bagian yang kedua, ini mati atau gimana ya? Ya, next. Ya, bagian kedua, sebagai saudara, Yesus membuka jalan. Membuka jalan bagi kita. Saya memberikan suatu contoh yang paling mudah dimengerti, yaitu di dalam keluarga kami. Sebenarnya di dalam keluarga kami, anak sulung adalah Koriel. Kita analogikan saja, ini seperti Yesus sebagai anak sulung. Ya. Koriel, dia mengambil jurusan IT dan pertama kali bekerja di Anabatik. Lalu karena Koriel berprestasi, maka Ko Evan mengambil jurusan IT dan bisa langsung ditarik masuk ke Anabatik. Nah, karena Ko Evan berprestasi, maka Feren juga bisa ditarik masuk ke Anabatik. Koriel sebagai pembuka jalan pertama untuk adik-adiknya bisa masuk ke sana. Bayangkan kalau Koriel tidak berprestasi. Misalkan Koriel datang telat-telat, malas-malasan, tidak berprestasi, justru malah membuat rugi perusahaan. Pasti stop di sana. Pasti Ko Evan gak bakal ditarik kan. Tetapi karena Koriel berprestasi, maka ditanyalah, ada gak adekmu yang masuk IT juga? Gitu. Akhirnya terbukalah jalan. Ko Evan juga ditanya, ada gak adiknya lagi yang punya minat di IT? Akhirnya datanglah Feren. Kalau saya beda, saya mengambil jalan yang lain, tetapi bukan berarti saya tidak dibukakan. Ada orang tua saya yang membukakan. Amin. Jadi sama seperti papi mami, dia sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan,
Di Jawa Barat ya kita tahu dari peristiwa kemarin bagaimana peran beliau di tengah-tengah hamba Tuhan di Jawa Barat. Sehingga itu membukakan jalan juga bagi saya untuk saya dipercayakan hal-hal yang lain. Dan sama seperti itu, Yesus juga membuka jalan bagi kita untuk kita menang atas dosa dan maut. Jadi karena Yesus turun ke dunia sebagai manusia, sebagai saudara tertua, maka kita juga bisa mengambil bagian. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang kedua yang tadi, masih dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Sudah dapat? Kita bacakan, saya bacakan aja buat kita semua. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Puji Tuhan, sampai situ saja. Firman Tuhan katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya adalah kita semua sebagai saudara seiman. Kita berasal dari darah dan daging. Dan karena itu kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan juga harus menjadi sama dengan kita. Dia harus mengambil bagian dari penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tuhan juga mengalami bagian dari penderitaan kita. Artinya sebagai manusia kita banyak sekali keterbatasan. Dan Tuhan juga ia mengalami lapar. Ia tahu bagaimana menderita secara daging, secara emosi. Ketika saudaranya meninggal, dia tahu, mengerti. Kalau Lazarus meninggal, dia bersedih juga. Dia mengerti penderitaan kita sebagai manusia. Karena itu, dengan jalan dia menjadi manusia, dan dia menang atas dosa dan atas maut. Sehingga siapa yang percaya kepadanya juga punya harapan untuk kita bisa menang atas dosa dan atas maut. Dan Bapak Ibu Saudara, ada suatu perumpamaan yang berkata begini. Jika kita melihat ada semut yang kakinya patah, maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengobati semut itu? Sebagai manusia, kita tidak bisa mengobati semut yang kakinya patah. Yang ada kita akan menghancurkan semut itu, bukan? Malah kadang kita tidak peduli. Malah kita sentil begini. Tetapi Tuhan melihat semut yang terluka. Yang ia lakukan adalah ia menjadi semut itu supaya bisa membalut yang terluka. Ia harus menjadi sama dengan kita supaya ia bisa membuka jalan bagi kita. Untuk kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan. Untuk kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan akan maut. Tuhan telah mengalahkan maut sebagai yang sulung. Dan kita sebagai saudara-saudaranya juga akan mengalahkan maut bersama dengan Dia. Lalu
perannya yang ketiga, maaf di next saja. Ya, next. Ya, hidup kita akan menjadi hidup yang penuh harapan. Berikutnya. Nah, peran yang ketiga adalah ia akan menolong kita. Oke, kita baca di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan. Di sini disebutkan bahwa bukan malaikat-malaikat yang menerima belas kasihan Tuhan, tetapi kita manusia, kita saudara-saudaranya yang menerima belas kasihan Tuhan. Lucifer adalah malaikat tadinya, tetapi ketika ia jatuh di dalam dosa menjadi sombong, maka Tuhan tidak berbelas kasihan dan langsung membuangnya ke bumi. Tetapi kita adalah manusia yang dikasihi oleh Allah. Kita diciptakan dengan rupa Allah. Dengan nafas Allah kita hidup. Dan kita terus diperjuangkan oleh Tuhan untuk kita diselamatkan. Saudara bisa membayangkan, bukan kita yang memperjuangkan diri kita. Tuhan memperjuangkan kita supaya kita diselamatkan. Begitu Tuhan itu mengasihi, mencintai manusia. Karena itu saya rasa untuk orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, untuk saya mungkin sangat layak untuk mereka harus menderita. Kan tetapi kita bukanlah orang-orang yang demikian. Kita adalah orang yang menerima kasih karunia Allah. Karena itu jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah itu bagi kita. Tuhan sudah memberikan niatan untuk menolong kita. Dalam firman Allah, bahkan di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan dia tuh the author of their salvation. Artinya dia yang mencetuskan penebusan, mencetuskan keselamatan itu. Artinya bukan dari kita, tapi Tuhan sendiri yang mencetuskan keselamatan itu bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Dan sini firman Tuhan katakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dikatakan bahwa ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia harus menjadi manusia supaya ia bisa menjadi imam besar. Imam besar adalah orang yang tugasnya sebagai penghubung antara umat Allah dengan Allah. Nah, saat ini Yesus itu menjadi imam besar bagi kita semua. Imam besar menggunakan baju efod yang di dadanya ada batu-batu yang bertuliskan 12 suku Israel yang harus didoakan satu persatu. Masing-masing suku itu harus didoakan.
Dan Tuhan Yesus saat ini juga mendoakan kita masing-masing. Satu persatu Tuhan menjadi imam besar. Dia menjadi pengantar untuk kita sampai kepada Tuhan. Dia yang berdoa atas kita supaya setiap dosa-dosa kita itu boleh mendapat pengampunan daripada Tuhan. Karena imam besar ini. Yesus sebagai imam besar. Dan untuk menolong kita, dia harus menjadi sama seperti kita. Dan saya katakan ini bukan keputusan yang mudah untuk Allah menjadi sama dengan manusia, dengan ciptaannya, dengan segala keterbatasan. Saya yakin ini bukan keputusan yang mudah, tetapi itu yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan karena kasih-Nya kepada kita. Meskipun harus melewati jalan penderitaan. Untuk dia menjadi pemimpin yang sejati. Untuk dia membukakan jalan keselamatan bagi kita. Lalu yang ketiga, untuk dia bisa menolong kita. Karena sebenarnya kita tidak dapat tertolong lagi. Karena upah dosa adalah maut dan tidak ada yang bisa mengganti hal itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bekerja menyelamatkan kita. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini adalah kata-kata yang luar biasa, ayat yang luar biasa bagi saya. Karena Allah mana lagi yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin kita saat ini merasakan sakit penyakit. Mungkin kita ada yang merasakan saya ditindas. Atau mungkin saya merasakan saya dikucilkan. Atau mungkin kita merasakan wah saya tidak dihargai. Percayalah kalau Yesus juga pernah mengalami semua itu. Yesus pernah mengalami semuanya itu. Karena itu dengan kuasa dia menyelamatkan kita. Dia bisa berfirman dengan penuh kuasa. Ketika Yesus menghadapi salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dia sangat ketakutan. Ketakutan atas penderitaan yang harus dia alami. Tetapi malaikat Tuhan datang dan memberikan kekuatan baginya. Karena Yesus pernah mengalami itu, maka dia juga bisa mengajak saudara pada hari ini yang mungkin mengalami ketakutan. Untuk kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ku tahu sebab ku alami. Ada pepatah mengatakan begitu. Ku tahu sebab ku alami. Ku tahu setiap permasalahanmu. Tuhan tahu setiap persoalan, pencobaan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Permasalahannya di mana Tuhan tahu. Bagaimana cara mengatasinya Tuhan juga tahu. Karena Tuhan pernah. Dia bukan Tuhan yang cuma ngomong doang. Dan hanya Dia yang bisa berbuat demikian. Kalau kita pelajari di agama-agama seberang, mungkin tidak ada yang pernah melakukan hal demikian. Karena itu bersyukurlah kita. Kita tidak menganggap ini sebagai kelemahan. Allah menjadi manusia. Tetapi justru sebagai kekuatan bahwa Tuhan memimpin kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menolong kita. Sama seperti Yesus ketika dia masih hidup. Dia menyembuhkan seorang wanita. Dia menyembuhkan orang yang buta.
Dia membangkitkan yang mati karena belas kasihannya. Dan belas kasihan itu masih ada sampai saat ini. Dan dia juga peduli terhadap setiap kehidupan kita. Dia mengerti setiap kehidupan kita. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Dia. Kita mengenal Dia lebih baik lagi. Saat ini kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengerti, Tuhan yang dekat, Tuhan yang membuka jalan untuk kita menerima keselamatan. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri.